Pasukan perdamaian Indonesia bukan mau datang pergi Israel, bukan untuk mendamaikan tu Israel. Pasukan perdamaian Indonesia ni mau datang ke Gaza untuk membantu orang-orang di sana. Apa ya pula si setan tu mau tiba-tiba mau larang-larang negara-negara lain untuk masuk pergi Gaza? Bukan haknya tu. Tiba-tiba orang mau masuk campur dengan apa yang terjadi di Gaza. Orang mau masuk, orang datang mau berikan pertolongan. Orang mau datang mau berikan pertolongan nih. Tiba-tiba dia bilang, sorry tak boleh kau masuk sini ya. Apa yang aku dapat paham di sini? Sebenarnya si setan Yahu nih, dia tak mau negara-negara Muslim datang untuk membantu saudara-saudara yang berada di Gaza, guys ya. Terutamanya Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang selalu mengantarkan pasukan perdamaian. Nampak tuh 1231 kali pasukan perdamaian sudah pernah dikirimkan. ولا اندومي هي الاندومي هي اندومي Oh, Indomie dia bilang. Indomie yang paling sedap, dia suka makan Indomie, guys. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Jan Koben React. Boom. Okay guys, dunia sedang menyaksikan krisis kemanusiaan di Gaza. Ratusan ribu rakyat Palestina terperangkap tanpa perlindungan, dan di saat inilah Indonesia tampil berani. Presiden Prabowo membuka suara mengumumkan kesiapsiagaan ribuan pasukan TNI untuk dihantar sebagai peacekeeping force ataupun pasukan keamanan. Tujuannya cuma satu, untuk memastikan rakyat Gaza selamat dan keamanan akhirnya kembali. Tetapi sebelum sempat misi itu dilaksanakan, Perdana Menteri Israel ataupun Presiden Israel Setan Yahu sudah beri isyarat penolakan. Israel mau tentukan sendiri negara mana yang boleh dan tidak boleh terlibat menjaga keamanan di Gaza. Indonesia, negara dengan suara paling kuat memperjuangkan Palestina di pentas dunia, negara yang tak pernah tunduk kepada tekanan, negara yang tak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itulah sebab mereka tidak mau Indonesia masuk, bukan karena tidak mampu menjaga keamanan, tapi karena Indonesia terlalu lantang membela Palestina dari dulu sampai sekarang. Dunia pun mulai bertanya, apa yang Israel takutkan? Adakah mereka bimbang jika kebenaran di Gaza akhirnya terbongkar di depan mata dunia? Apakah kehadiran Indonesia di wilayah itu akan membuka seluruh rahasia yang coba disembunyikan? Satu hal pasti, suara Indonesia untuk Palestina tidak akan pernah dibungkam. Jadi pada video kali ini kita akan saksikan video tersebut. So stay tuned. Ngoboman, Netanyahu tolak pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Gaza. Kenapa dia mau tolak kan guys? Israel. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons. Dangerous weapon. Kesiannya bangunan turun-turun tuh semua kan. Gencatan senjata Gaza sudah berlangsung sejak 10 Oktober. Kini, gencatan senjata antara Israel dan Hamas memasuki tahapan baru. Setelah fase pertama berlangsung, yakni penarikan pasukan Israel, pertukaran tahanan, dan masuknya bantuan kemanusiaan. Memang fase ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh Israel. Contoh konkret, militer Zionis masih melancarkan serangan artileri dan udara ke Gaza, yang sejak gencatan senjata berlaku telah menewaskan sekitar 100 orang. Itulah aku bilang kan, apabila mereka berjanji, mereka ingkar. Orang confirm akan ingkar tuh dengan janji orang. Gencatan senjata nih sepatutnya tentara-tentara tuh ditarik balik di tempat masing-masing. Orang awam masuk ke tempat dorang untuk masuk ke tempat halaman rumah dorang, tempat-tempat bangunan yang sudah hancur tuh lah. Jadi orang stay sana lah kan, buat kemah ke apa kah. Itu maksudnya gencatan senjata, maksudnya berdamai. Tapi itulah aku cakapkan di dalam videoku sebelumnya. Aku tidak pernah percaya dengan gencatan senjata yang dibuat daripada pihak Israel nih dan Amerika. Kenapa aku cakap begitu? Sebab kalau kita lihat sejarah-sejarah dahulu pun, sebelum masuk ke tahun ini, tahun-tahun sebelumnya lah, gencatan senjata ini sudah beberapa kali dibuat. Tapi apa gunanya gencatan senjata nih? Sehari selepas gencatan senjata nih, dorang akan serang lagi balik. Nah inilah, dorang punya janji memang tak boleh pakai guys. Dorang berjanji, dorang tetap akan ingkar tu janji. Nah inilah orang-orang yang munafik.
Nah, ini orang-orang yang munafik guys ya. Salah Ciri-cirinya. satu isu paling disoroti saat ini adalah pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah menghubungi 5 negara membahas pengiriman pasukan penjaga stabilitas keamanan di Gaza. Seorang pejabat Amerika mengatakan 5 negara tersebut adalah Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Azerbaijan. Trump mengatakan upaya untuk menstabilkan Gaza harus berlanjut dan pasukan internasional segera dikerahkan ke wilayah kantong tersebut. Usai bertemu Emir Qatar Sheikh Tamim pada pekan lalu, Trump menegaskan perdamaian yang langgeng harus terwujud di Gaza. Qatar bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemerintahannya yang akan menentukan negara-negara mana saja yang bisa mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Nah, sekarang ini apa? Apa haknya si setan nih ya untuk dia, apa haknya kalau dia orang lain mau masuk ke Gaza tuh? Paham nggak maksudku? Kan? Itu kan bukan tanah dorang. Tanah dorang di Israel. Pasukan perdamaian Indonesia bukan mau datang pergi Israel, bukan untuk mau mendamaikan tuh Israel. Pasukan perdamaian Indonesia nih mau datang ke Gaza untuk membantu orang-orang di sana. Apa haknya pula si setan tuh mau tiba-tiba mau larang-larang negara-negara lain untuk masuk di Gaza? Bukan haknya tuh. Kalau kita pikir kan. Nah, inilah permainannya nih, permainan setan. Israel mengungkapkan kekhawatiran mengenai pasukan penjaga perdamaian tersebut. Ini menjadi sinyal Israel tak akan membiarkan Gaza dijaga oleh pasukan dari negara-negara Muslim yang dianggap tidak menguntungkan posisi militer Zionis. Netanyahu menegaskan Israel yang akan menentukan pasukan mana yang akan diterima. Namun dia tetap menghormati pilihan serta berkonsultasi dengan Amerika Serikat mengenai negara-negara mana saja yang bisa diterima di Gaza. Hanya saja Netanyahu juga menegaskan Israel adalah negara merdeka dan menolak anggapan bahwa pemerintah AS bisa mengendalikan dan mendikte kebijakan keamanan Israel. Menurut Netanyahu, hubungan Israel dan AS hanya sebagai mitra. Keputusan ini memicu pertanyaan besar, apakah Israel akan menolak Indonesia dan negara-negara Muslim lain sekutu dekat Palestina? Tapi kalau sudah begini nih, aku boleh nampak sudah ya kejadiannya. Atau lah ini sekadar kita berbicara, guys, kita bercakap, guys ya. Kalau apa yang aku nampak di sini memang orang tidak mau lah negara-negara macam Muslim nih masuk campur di Palestina tuh. Memang orang nggak mau lah guys ya, memang orang nggak mau lah kalau kita perhatikan lah. Sebab sekarang pun tiba-tiba pula dia yang mau larang-larang negara lain untuk masuk campur, pergi datang ke Gaza untuk berikan bantuan, sedangkan itu bukan negaranya. Kan, tempatnya di sana di Israel, itu pun bukan negara tuh. Kan, tiba-tiba orang mau masuk campur dengan apa yang terjadi di Gaza, orang mau masuk, orang datang mau berikan pertolongan. Orang mau datang mau berikan pertolongan nih. Nah, tiba-tiba dia bilang, sorry, tidak boleh kau masuk sini ya. Kenapa? Itu kan saudara kami. Ya, tidak boleh kamu masuk sini. Sini tempat kami. What the fuck? Apalagi Netanyahu pekan lalu mengisyaratkan akan menolak kehadiran pasukan Turki di Gaza untuk peran apapun. Memang hubungan Turki-Israel yang dulu hangat kini mencapai titik rendah selama perang Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras serangan Israel, bahkan menghentikan seluruh kerjasama dengan negara Yahudi itu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Padahal Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap mengirim pasukan ke Gaza di bawah mandat PBB. Dalam pidatonya di sidang umum PBB ke-80 pada September, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia mengirim tambahan 20.000 pasukan ke berbagai wilayah konflik dunia. Orang sudah mau bantu kan? The peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Prabowo turut menyoroti pentingnya keberadaan PBB sebagai wadah menjaga perdamaian internasional. Penegasan itu disampaikan kembali Prabowo di Mesir saat mengikuti. Tapi kan ini
bagi aku tak masuk akal lah kan. Sebab sekarang nih kalau kita lihat, sepatutnya PBB yang patut bagi arahan. Okey, PBB yang patut pilih. Sekarang Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, siap sedia untuk mengantarkan 20,000 pasukan untuk untuk membantu misi pengamanan di Gaza. Okey, patutnya PBB lah yang atur semua ni. Kenapa pula Israel tu yang mau masuk campur, mau larang-larang orang mau masuk di Gaza? Kan? Memang itu tidak patut lah. Jadi sekarang kuasa PBB ini sebenarnya masih ada sama dorang gitu ya. KTT Perdamaian Gaza. Prabowo menuturkan pembahasan terkait pengiriman pasukan perdamaian masih pada tahap awal dan membutuhkan koordinasi teknis mendalam. Sikap teguh Indonesia untuk memulihkan keamanan Gaza tersebut bahkan dipuji oleh Trump yang menyebut Indonesia sebagai negara besar dan kuat. With us is President Prabowo, very incredible man. Very incredible man. Gitu sekali si Trump. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tampaknya mendukung Israel. Dia mengatakan pasukan internasional yang dikirim ke Gaza harus berasal dari negara-negara yang nyaman menurut Israel. Banyak negara telah menyatakan minat untuk berpartisipasi, baik secara finansial maupun mengirim pasukan atau keduanya. Namun perwujudannya membutuhkan resolusi PBB atau perjanjian internasional, karena beberapa negara mensyaratkan mandat PBB untuk bisa mengirim pasukan penjaga perdamaian. Rubio juga mengatakan pemerintahan Trump menginginkan negara-negara Arab untuk mengirim pasukan serta menyumbang dana untuk rekonstruksi Gaza. Lantas, seperti apa keputusan akhirnya? Semoga saja ucapan Trump terbukti bahwa pasukan perdamaian PBB segera tiba di Gaza. Warga Gaza membutuhkan keamanan yang sesungguhnya tanpa ada pelanggaran gencatan senjata. Simak terus berita-berita mengenai perkembangan kondisi Gaza di inews.id. Saya Anton Soehartono. Sampai jumpa. Jadi apa yang aku dapat paham di sini sebenarnya si Netanyahu nih dia tak mau negara-negara Muslim datang untuk membantu saudara-saudara yang berada di Gaza, guys ya. Terutamanya Indonesia. Kalau kita nampak sini ada penolakan sudah, guys ya. Sebenarnya ada sudah penolakan untuk Indonesia supaya tidak masuk campur ke Gaza untuk mengantar 20,000 pasukan. Ini ada sudah dia punya isu-isu ya. Ini tak payah lagi kita ambil daripada IOC pun. Start daripada IOC itu pun. Israel memang nampak sudah dia tidak suka sudah dengan Indonesia. Bukan aku mau mengasut ke apa, cuma yalah kita nampak sudah kan permainan orang halus. Okey, satu IOC baru-baru tu orang mau lawan di Mahkamah Dunia. Lepas tu yang ini lagi perdamaian Indonesia mau pergi Gaza ni. Orang larang juga pasukan ni, orang tolak pasukan Indonesia, pasukan perdamaian Indonesia untuk masuk ke Gaza. Tapi di sini apa haknya untuk di dalam Gaza tu? Oh, ini orang luar tau. Orang yang datang, orang negara-negara luar ni kan mau datang mau bantu pergi Gaza tu, tapi apa haknya dia mau pilih-pilih negara mana yang khas untuk membantu di Gaza tu? Kan Indonesia kan negara yang non-blok. Jadi itu tidak apa, dorang datang ke sana, dorang mau bantu. It's okay lah. Tapi apa hak Presiden Israel tu mau larang-larang begini? Kan? Aku tak tahu lah apa yang dorang fikirkan, aku tak tahu apa yang si setan tu fikirkan. Takut kali guys ya, takut kali. Did you know Indonesia plays a major role in peacekeeping operations in Lebanon? In fact, they have more peacekeepers there than any other country. Since 2006 than any other country. Indonesia 1231 kali sudah ya menjadi pasukan perdamaian, dan bilangnya orang putih ini dia bilang Indonesia adalah salah satu negara yang selalu mengantarkan pasukan perdamaian tu, nampak tu 1231 kali pasukan perdamaian sudah pernah dikirimkan guys ya. Country. Since 2006, Indonesia has consistently deployed peacekeepers to the region. And today they have over 1,200 troops on the ground working along the so-called Blue Line, the tense border between Lebanon and Israel. Oh, ini Their tentara yang di mission is sana lah. critical. Help the Lebanese army secure southern Lebanon after Israel withdrew, preventing Hezbollah from returning and keeping the area as a buffer zone. But it's risky. Just recently, 2 Indonesian soldiers were injured by an Israeli tank attack while monitoring the injured. Just recently, 2 Indonesian soldiers were
Ada dua ya pasukan perdamaian yang diletak di Lubnan ya. Ada dua pasukan perdamaian diletak di Lubnan. Dua pasukan tentara, bukan pasukan, dua tentara Indonesia yang diletak di Lubnan ni kena cedera, kena tembak tank oleh tentara Israel. Injured by an Israeli tank attack while monitoring the area. And it's not just ground troops. Indonesia's Navy is there securing the coastline. And Navy their pun ada. female peacekeepers are on the front lines taking part in Perempuan patrols pun ada. and helping build trust in areas where male peacekeepers might struggle. So when you think about the Indonesian military, remember, they're not just about defending the homeland, they're playing a crucial role in one of the most challenging conflict zones in the world. Did you know Indonesia plays a major Tapi serius sampai kena tembak ya pasukan TNI di sana oleh tank Israel ini. Dorang ni betul-betul tahanam ya. Apa nih? Ucapan terima kasih dari militer Israel untuk Indonesia kerana telah membantu mengirimkan makanan. Tentara Israel mengucapkan terima kasih atas sumbangan makanan dari Indonesia. Hi guys, thank you very much for your kind donation. Thanks to you, we all have a great lunch to eat together. Thank you for your support. Ini memang anjir nih tentara-tentara dorangnya. Dorang ambil makanan tuh kan. Aku rasa ini makanan yang disumbangkan guys ya. Yang patutnya disumbangkan ke Palestina. Oke, patut makanan-makanan tuh disumbangkan ke Palestina. Tapi dorang yang ambil. Jadi dorang di sini dorang membuat video sarkastik lah untuk orang Indonesia. Have a good day, thank you. Thank you. Ini makanan-makanan mungkin sepatutnya semua sampai kepada rakyat Palestina. Tapi di sini dorang ambil, dorang yang makan. Memang dorang nih jahanam nih. Ya, baru dorang punya alasan kalau mau hantar makanan ataupun dari mana-mana negara lah kan. Kalau mau hantar makanan, mau hantar bantuan perubatan, mau hantar apa-apa sih kepada Palestina, mau kena hantar ke Israel dulu, kena hantar ke gate Israel dulu. Untuk dorong cek, untuk dorang apa semua. Memang bangsat lah. Manalah sampai benda tu semua dorang yang makan. Apalah bapak dorang. Apa nama hewan yang paling jelek? Okey, anak Palestina ini bertanya kepada santri-santri yang ada di Indonesia, apa nama hewan yang paling jelek dan rendah? Jadi kita dengar. Hewan yang paling rendah. Netanyahu guys ya. Netanyahu memang binatang paling rendah guys. Tapi betul lah si setannya tu memang perangainya macam binatang betul so aku tengok ah. Kenapa aku cakap begitu? Sebab kenapa ya? Kalau kau mau perang, kau perang lah. Kenapa kau mau sampai kau mau bunuh budak-budak kecil, anak-anak kecil tu, orang yang tidak bersalah semua kau bom, hospital semua kau bom, sekolah apa semua. Memang binatang orang kalau begitu. Kan? Bodoh sial benda tu. Otak tu kan tak dipantat kali dia tu. Sedangkan anak-anak di Palestina ketika ada pendongeng dari Indonesia datang ke sana, ada di anak-anak ditanya, siapa yang mau jadi dokter? 2-3 anak angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? 2-3 anak angkat tangan. Ketika ditanya yang semuanya angkat tangan, siapa yang mau mujahid fisabilillah? Siapa yang mau mati membela agama ini? Semuanya angkat tangan. Sambil rebutan kayak anak-anak kecil. Aku duluan yang menyusul ayahku. Aku duluan yang menyusul pamanku. Anak-anaknya aja beda dok. Dan anak-anak di sana sebelum akil balik itu standarnya hafal setengah Al-Quran standarnya. Al-Quran yang segitu, setengahnya mereka hafal tanpa ngeliat. Jadi, ya Allah, kualitasnya segitu beda. Bahkan bisa dibilang, mungkin bukan kami yang kasihan sama mereka. Mungkin mereka yang kasihan sama kita. Mereka masih kecil juga, belum punya dosa. Mungkin Allah terlalu sayang. Udah sini pulang, sebelum punya dosa. Cepet duluan ke surga. Terus mereka lagi ngeliatin, itu si Dennis ngapain ya tinggal di Indonesia, umur panjang tapi malah tambah banyak dosa. Buat apa hidup panjang nambahin kuota siksaan? Tapi betul lah. Dorang di sana, dorang punya mentality dan dorang punya mindset lain berbeza daripada kita ya. Kita di negara yang aku boleh katakan kita di negara yang cukup bebas. Aku di Malaysia, kamu viewers-viewersku daripada Indonesia. Kita di negara yang cukup bebas untuk melihat semua perkara-perkara yang terjadi. Dan disitulah kita betul lah
mentality kita berbeza ya guys ya. Mentality kita berbeza dengan orang di sana. Mentality mereka di sana untuk yang anak-anak kecil siya pun, dorang sudah berniat untuk menjadi pejuang fisabilillah guys ya. Pejuang fisabilillah, jihad fisabilillah. Kita di sini, di negara Malaysia kah, Indonesia kah, aku sendirilah aku ambil ya. Aku pun kalau mau baca Al-Quran pun belum oke lagi, belum apa lagi, belum lulus lah sama sekali lagi. Belum lulus lagi sama sekali. Ini aku jujur guys, aku nak mau cakap aku ni orang yang baik, aku ni orang yang yalah begitu. Takut aku jadi nanti aku jadi munafik. Aku jujur lah, tapi mentaliti dorang, mentaliti anak-anak sana memang aku salut lah. Sebab kecil-kecil pun sudah mau jadi mujahidin. Salut, respect guys ya, respect. Ini banyak video aja aku tengok nih. Hari itu dia mau makan mie sedap tuh. هاي السنتة كمان ايش حتعمل فيهم تاكليهم كلهم Tunduk bang. انت حطهم في السنتة Comel ya kan? بدي اندومي ولا اندومي هي الاندومي هي اندومي كمان اندومي Oh Indomie dia bilang. Indomie yang paling sedap, dia suka makan Indomie guys. اجيب لك جاكيت Tapi aku sedih lah. Kalau kita nampak video ni anak ni ada sekarang kan, cuma kita tak tahu apa yang berlaku dengan dia sekarang di sana. Masihkah dia ada atau dia sudah tiada? Itu persoalannya sekarang. Sebab kita tengok yang baru-baru ni serangan daripada Israel tu kepada Gaza cukup teruk guys. Jadi aku takut ini adalah mungkin video terakhirnya. Aku tak tahu lah ini dia punya kehidupan terakhir kah, cuma memang kesian lah guys ya. Tapi dia memang suka makan Indomie tu lah. Banyak video yang aku tengok guys ya, dia suka makan tu Indomie. Indomie andalannya guys ya. Kalau dia mau makan ke apa kan, Indomie juga dia mau. يا رب يجي الغيظ Tak ada guys anak di Gaza masak Indomie بس عشان kayu نفسي bakar. اندومي رضيت اطبخ عمك Ini yang rasa soto tu kah? Oh, ini sedap nih guys ya. Untuk bagasian pakai kayu api cak dorang. Kayu bakar lah untuk masak ni Indomie. Tengok bah tempat orang memasak kesian. Teruk guys ya. Ini lepas tu ada banyak orang komen yang cakap, kenapa perlu bantu dorang? Inilah penyebabnya kenapa kita perlu bantu dorang. Walaupun kita tak boleh bantu daripada segi keuangan, tak boleh bantu daripada segi untuk di sana fizikal, kita bantu menyuarakan, kita bantu mendoakan, itu pun salah satu bantuan. Netanyahu, Israel akan tentukan Babi ni negara orang ni, asal beram betul aku pasukan tengok ni. perdamaian Gaza. Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya akan memutuskan negara mana saja yang boleh bergabung dalam pasukan keamanan internasional di Gaza. Dikutip dari AFP, hal itu disampaikan Netanyahu seiring mencuat rencana negara-negara Arab dan Muslim di Timur Tengah yang hendak mengerahkan pasukan di wilayah Palestina yang hancur. Di tengah rencana tersebut, Netanyahu yang menolak peran Turki dalam pasukan perdamaian memberikan pernyataan tegas. Pengerahan pasukan ini menindaklanjuti proposal damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Gaza. Tuliskan pendapat kalian di... Tapi aku udah paham kan, kenapa nih orang dibagi umur panjang ya? Ini yang bikin tertanya kan. Kenapa orang-orang yang begini nih, yang kejamnya memang gila babi sudah, kenapa dia dibagi umur panjang? Itu yang itu pun jadi tanda tanya di kepala otak gua. Aku bilang kan, kenapa ya Tuhan nak ambil dorong nyawa nih ya? Mungkin ada sebab-sebabnya guys ya. Semua yang berlaku di dalam dunia nih mesti ada asbabnya. Ada asbab yang akan berlaku di hadapannya. Mungkin ini adalah kebangkitan Muslim daripada Nusantara. Kita tidak tahu. Semua tu ada sebab-sebabnya. Jadi kita tidak perlu persoalkan itu sebenarnya. Di sini Netanyahu yang tentukan Israel bakal tolak Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginginkan Israel akan sepenuhnya menentukan kebijakan keamanannya. Netanyahu menegaskan negaranya yang akan menentukan negara-negara mana saja yang bisa mengirim pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza. Ini merupakan sinyal bahwa Israel tak akan membiarkan Gaza dijaga oleh pasukan dari negara-negara Muslim yang dianggap tidak menguntungkan posisi militer Zionis.
What the fuck? Nah, dia ni siapa? Dia macam, faham nggak maksudku? Dia ni macam pemilik bumi aku rasa sudah. Suka-suka yang melarang orang masuk, suka-suka yang mau bom orang, suka-suka mau bunuh orang. Pemilik bumi kali dia ni ya. Kan orang mau kirim bantuan, kasih masuk lah. Itu pun bantuan perdamaian. Bukannya 20.000 pasukan daripada Indonesia tuh mau dihantar ke sana untuk perang sama kau. 20.000 pasukan daripada Indonesia tuh mau dikirimkan ke Gaza untuk membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Kau kenapa pula kau rasa terancam? Tiba-tiba tidak menguntungkan posisi militer Zionis. Dari mana tidak menguntungkan posisi militer Zionis? Kan orang datang sana memberikan bantuan. Aku pun heran dengan kuasa PBB nih. Kuasa PBB nih tak tahu pergi mana semuanya. Hilang begitu Syah. Kalau kita pakai logik akal, ya patutnya PBB yang ngatur semua nih. Kenapa perlu dorang? Kan? Memang pelik guys ya. Memang pelik aku rasa nih. Oke, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Presiden Israel Netanyahu bakal tuh kalau Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza. Tapi dari sudut pandangan aku sudah bagi semua komen-komen aku di dalam video. Kamu boleh tahu juga, belum nampak juga kan. Apa yang aku mau cakap di sini, si Netanyahu nih memang tidak layak lah untuk kalau dia mau cakap pasukan-pasukan lain tidak layak untuk masuk ke Gaza. Sebab Gaza itu bukan teritorinya, bukan tempatnya pun. Gaza itu tempat Gaza lah. Patutnya negara-negara lain, terutama kalau negara-negara Muslim nih pasti akan membantu di sana. Tapi si Netanyahu ini melarang pula. Ini yang otaknya aku tak tahu dia letak di otak kah, di kepala kah, dia letak di pantat Cal. Apa nggak maksudku? Aku tak tahu lah pemikiran orang ni apa di sana kan. Tapi aku mau tegaskan kepada kamu semua, kepada viewers-viewersku semua, pada penonton nih kan. Tolong jangan stop berhenti menyuarakan tentang Palestina. Tolong jangan stop berhenti menyuarakan tentang kemerdekaan Gaza. Sebab mereka adalah saudara-saudara kita di sana. Walaupun ada yang bukan Muslim di sana, ada juga yang berlain-lain agama sana, tapi mereka tetap saudara-saudara kita guys. Dan ini adalah misi kemanusiaan yang cukup sudah lama yang ditunggu-tunggu. Dan sampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah datang ke PBB, sudah menyuarakan tentang perkara ini. Jadi inilah masanya kita hantam terus media-media Israel, kita hantam terus media-media ini supaya suara Palestina ini makin terdengar di seluruh dunia dan seluruh dunia makin makin sedar dengan perkara apa yang berlaku sekarang ini di Palestina. Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku dan see you in the next video and comment react going out.